رقبة فك رقبة أو إطعام مكان للذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Pak Indra. Ya, Pak Ajis ini terkait dengan program Brotayun. Ya. Sekarang ada apa Pak Ajis nih? Oke, setiap hari Jumat hari ini alhamdulillah kita memang mempunyai program Akil Balik. Nah, setiap hari Jumat atau mungkin keumumannya itu keputrian. Nah, khusus mungkin saya akan jelaskan untuk keputrian ini atau Akil Balik ini. Nah, kami itu memprogramkan atau diprogram oleh guru PAI secara tahun jauhnya, di PJ-nya itu di guru PAI. Tetapi secara pelaksanaan teknisnya itu dilakukan oleh kalau keputrian oleh wali kelasnya masing-masing, kalau untuk keputraan oleh guru-guru ikhwan yang dibagi secara per kelas, yaitu jadi untuk Akil Balik ini untuk kelas 4, 5, 6 saja. Jadi yang sudah umurnya mau matang atau beranjak ke remaja mau balik gitu. Jadi kita berikan materi-materi Akil Balik. Nah, materi-materinya yaitu kita mengenalkan salah satunya misalkan kita mengenalkan dengan pertumbuhan atau perkembangan yang di umurnya itu sudah mengalami, misalkan di laki-laki itu ada yang sudah mimpi basah ataupun mereka sudah pubertas. Nah, kami kita siasati supaya perkembangan mereka itu tidak menjadi salah dalam tindakan atau perilakunya, sehingga dengan materi-materi Akil Balik yang disampaikan oleh para guru tersebut bisa mempondasi dan menghambat supaya tidak anak-anak itu seenaknya, misalkan lagi pubertas nih, sekarang kan banyak ya anak-anak yang sudah akil tapi belum balik gitu. Nah, di sini kita beri pemahaman untuk anak-anak bahwa ketika mereka sudah umurnya balik, apa yang mereka harus lakukan gitu. Nah, seperti materi misalkan sudah disampaikan dari awal, misalkan mimpi basah, anak-anak ditanya misalkan kalau keputraan ya, anak-anak ditanya Pak Indra, jadi misalkan anak-anak sudah mimpi basah, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kan kita kalau memang sudah mimpi basah, kalau orang dewasa kan pasti kita melakukan mandi besar, gitu kan, karena mempunyai hadas besar. Nah, anak-anak kan kalau tidak tahu nanti kesananya misalkan yang kan mereka juga melaksanakan sholat ya, tetapi kalau punya hadas besar semuanya tidak sah berarti kan. Maka dari itu kita kasih pemahaman supaya bahwa ketika terjadi pada mereka mimpi basah ataupun perkembangan baliknya itu, kita kasih pemahaman untuk anak-anak supaya ini loh yang seharusnya kalian lakukan, sudah mulai belajar supaya apa yang mereka laksanakan juga menjadi sah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian sesi Akil Balik ini atau keputraan-keputraan ini kami awali secara teknis. Pertama kita membaca Asmaul Husna, kemudian mereka murojaah hafalan-hafalan sesuai level kelasnya masing-masing. Kemudian masuklah ke materi, kemudian ada juga sesi diskusi dan juga ada yang pasti evaluasi. Bentuknya bisa berbentuk angket ataupun kuesioner, tetapi itu dilakukan bisa jadi per bulan ataupun per 3 bulan oleh gurunya masing-masing supaya kita mengetahui apa nih sampai mana pemahamannya. Kemudian dalam sesi diskusi juga anak-anak itu seperti curhat supaya mengeluarkan apa yang sedang mereka butuhkan dan juga apa yang terjadi kepada mereka, karena kami sangat mengawasi jika ada anak yang memang
mohon maaf ya, misalkan ada yang dilecehkan, baik itu perempuan atau laki-laki, itu bisa terjadi. Nah, kami kami rangkul mereka yang merasa dilecehkan ataupun terjadi pada mereka, baik itu secara verbal ataupun sentuhan. Karena itu kami sangat khawatirkan terjadi di sini. Jadi mudah-mudahan dengan program Akil Balik ini bisa kami siasati dan juga kami fondasi anak-anak supaya tahu mana yang memang harus disentuh ataupun misalkan mereka bergaul di lingkungannya, seperti itu Pak Indra. Kalau materi ini dilakukan tiap minggu, 1 minggu sekali? Ya betul, 1 minggu sekali, setiap hari Jumat. Sampai kapan itu dilakukan? Apa selama bersekolah di Kurotayun atau bagaimana? Ya betul, selama bersekolah di Kurotayun akan kami terus jalankan program ini, tetapi untuk kelas atas 4, 5, 6 saja dulu. Nuhun Pak Ajis. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di SD Kurotayun ini kita ada program, salah satu yang menjadikan mata pelajaran yaitu akhir balik, di mana akhir balik sendiri itu memiliki arti menuju kedewasaan secara umumnya dalam Islam sendiri. Akhir itu menuju dan balik itu bahasa ininya lebih ke akal, menuju lebih menjadi berakal dewasa gitu. Untuk materinya sendiri yang pertama tentu saja ada perintah Allah mengenai belajar, yaitu akhir balik itu seperti apa, supaya kita tahu kewajiban baik itu sebelum dan juga sesudah akhir balik sendiri. Dari mulai ciri-cirinya untuk keputraan sendiri, karena saya guru laki-laki jadi mengajarkannya itu keputraan. Untuk perempuan sendiri keputrian itu memang khusus oleh guru perempuan. Jadi untuk keputraan yang contoh itu ada ciri-cirinya seperti mimpi basah, lalu ciri-cirinya air mani itu seperti apa, lalu ada air madhi dan wadi itu seperti apa, lalu dilanjutkan dengan niatnya untuk mandi wajib dan juga langkah-langkahnya atau urutan tata cara mandinya seperti itu. Dan setelah itu dijelaskan juga kewajiban setelah anak akhir balik, yang mana rata-rata seperti yang kita tahu anak-anak zaman sekarang itu akhir baliknya cepat, yang biasanya umur 15 tahun sekarang di umur 11-12 sudah akhir balik, terutama laki-laki ya. Untuk perempuan memang biasanya umur 9 juga sudah. Lalu ada biasanya yang kita ajarkan itu ada mahram, tentu saja setelah akhir balik, di mana setiap kita berwudu ataupun melakukan sesuatu itu tidak semena-mena, tidak boleh menyentuh
laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki seperti itu. Dan juga hal itu tentu saja kita ajarkan akan membatalkan wudhu. Kelas berapa Pak yang itunya Pak? Yang dapat materi? Untuk yang dapat materi itu kelas atas, jadi di mana kelas 4, 5, dan 6 seperti itu. Untuk anak-anak ABK yang materi dapatkannya Pak? Untuk anak-anak ABK sendiri yaitu dimulai dari gurunya dulu ya. Kita lihat dulu apakah si anak tersebut sudah ada ciri-ciri akhir balik atau belum gitu. Kalau sudah ada, yang pertama adalah orang tuanya sendiri harus kita arahkan bahwa si anak ini sudah menuju akhir balik, sudah secara fisik mungkin ya, sudah menuju fisik seorang yang sudah dewasa seperti itu. Dan mungkin dari sikap juga sudah mulai ada ketertarikan seperti ke lawan jenis. Nah, untuk anaknya sendiri kita ajarkan bahwa kita tidak boleh, misalkan jika ada yang menyentuh laki-laki jadi pengen nyentuh perempuan, ngejar-ngejar perempuan gitu ya, kadang suka ada. Nah, itu kita ajarkan kalau itu tidak boleh gitu, karena bukan mahramnya. Jadi kita memang harus diajarkannya pelan-pelan. Dan juga lebih ke untuk mandi sendiri mungkin niatnya itu harus ini ya, diberitahukan kepada orang tuanya kalau misalkan misalkan anak ini mimpi basah seperti itu, yang anak berkebutuhan khusus. Nah, kita harus arahkan orang tuanya bahwa mandinya itu mandi wajib. Nah, sementara anaknya itu kita suruh hafalkan niatnya. Jadi waktu mandi nanti sama orang tuanya bisa disuruh niat mandi wajib seperti itu. Untuk tata cara mandinya sendiri mungkin ya tidak harus seperti kita yang biasanya. Mungkin ya asalkan semua badan itu terbasahi, jangan sampai ada yang terlewat. Dan juga tidak lupa untuk berwudu dahulu sebelum mandi seperti itu. Mungkin untuk yang anak berkebutuhan khusus dari segi pelaksanaan kewajibannya. Terima kasih Pak Ridwan. Siap.